Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nur Cahyana, NPM 18111000072, jurusan PGMI kelas A semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPS. Ini saya akan mempresentasikan yaitu materi teori kognitif dan teori konstruktif fisik. Yang pertama yaitu teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif merupakan semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku seseorang saat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar melibatkan prinsip dan psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus response reinforcement. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Menurut paham kognitif, tingkah laku masuk akal dan sulit Menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh ganjaran dan penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang pertama yaitu belajar dalam perspektif teori kognitif. Terdapat banyak pandangan tentang belajar, sehingga muncul berbagai teori belajar. Antara teori yang satu dengan teori yang lainnya berbeda-beda
dalam mendefinisikan belajar. Teori belajar hadir dan muncul dasarnya disebabkan oleh para ahli psikologi belum puas dengan penjelasan teori-teori terdahulu tentang belajar. Di antara teori belajar yang sangat terkenal adalah teori behavior dan teori kognitif. Menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan akan memberikan pengalaman tertentu dalam dirinya. Oleh karena itu, belajar menurut teori behavior adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individu dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari conditioning melalui stimulus respon. Teori kognitif juga beranggapan bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu teori kognitif tokoh dan pemikirannya. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Gambaran umum tentang teori kognitif Jean Piaget lahir di Swiss pada awal mulanya. Ia ahli biologi dan dalam usia 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Ia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan perkembangan anak dan kognitif. Yang kedua yaitu belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungannya fisik sebagai suatu individu terkait, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Yang ketiga yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu ada tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap individualis dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baik diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susun hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan yaitu bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun diri dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asumsi-asumsi konstruktivisme. Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dalam situasi-situasi dalam penggunaan, penguasaan, dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan pengetahuan. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah yang pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan dari diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang
sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan hal seperti itu, maka ilmu-ilmunya akan berkembang dan bertambah. Yang ketiga yaitu perspektif dalam konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme exogenius mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model-model. Kedua, konstruktivisme endogenus menekankan pada koordinasi tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Yang keempat, yaitu kekurangan konstruktivisme. Pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitif. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Pembelajaran secara aktif mengkonstruksikan belajar dari berbagai macam input yang diterima. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran perlu bersifat aktif agar dapat belajar secara efektif. Yang kedua yaitu anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif, konflik dengan berbagai ide konsep lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga yaitu bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajaran secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Yang keempat yaitu konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar juga dikonstruksikan secara sosial. Yang kelima yaitu elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajaran secara individual dan kolektif mengkonstruksikan pengetahuan adalah agar efektif guru memilih pengetahuan baik tentang perkembangan anak dan teori belajar. Penerapan yang keenam yaitu penerapan pembelajaran. Suatu hal yang perlu diingat, tidak mungkin untuk menciptakan sebuah pembelajaran konstruktivis yang bersifat generik, berlaku untuk semua situasi. Menurut sifatnya, konstruktivisme seharusnya mendorong siswa untuk memberikan jawaban-jawaban terbuka dan mendiskusikan tentang subjek yang dikajinya. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.